Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan mencari tahu mengapa sebelum pemerintah desa itu melakukan pengadaan barang atau jasa perlu menetapkan kembali harga perkiraan sendiri jika pengadaan barang atau jasa tersebut melalui penyedia, baik itu toko, CV, dan sebagainya. Nanti kita akan membahasnya. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Nah, sebelumnya kita ketahui sendiri sebagaimana yang terdapat pada lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang atau jasa di desa. Sebelum KAUR kasih pelaksana kegiatan mengajukan SPP yang nantinya untuk digunakan belanja barang dan jasa melalui penyedia, ada menyiapkan sebuah dokumen persiapan pengadaan, di mana salah satunya dengan merumuskan sebagaimana yang kita lihat di huruf B, angka 1 huruf D itu, yaitu harga perkiraan sendiri. Nah, untuk formatnya sendiri, dalam hal KAUR kasih merumuskan harga perkiraan sendiri dalam rangka persiapan untuk melakukan pengadaan barang atau jasa itu seperti ini. Bisa kita lihat formatnya di bagian 5, ini hampir sama dengan rencana anggaran biaya, yang mana format ini ditetapkan melalui keputusan Deputi 1 nomor 1. Nah, penyebabnya sendiri ketika KAUR kasih pelaksana kegiatan wajib membuat harga perkiraan sendiri kembali, itu dikarenakan yang pertama, kita ketahui memang dalam peraturan desa tentang RKP desa itu terdapat RAP. Berikutnya, dalam peraturan desa tentang APBD desa itu juga terdapat rencana anggaran biaya. Namun harga-harga dalam dua peraturan desa tersebut, baik itu RKP desa dan APBD desa, adalah harga tahun sebelumnya. Sehingga ketika KAUR kasih pelaksana kegiatan ingin membelanjakan barang atau jasa melalui penyedia, kembali membuat harga perkiraan sendiri untuk mengetahui apakah harga yang ada di RAP RKP desa dan APBD desa itu sudah sesuai dengan tahun anggaran berjalan ketika APBD desa itu dibelanjakan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika dalam hal KAUR kasih pelaksana kegiatan itu dalam menyusun harga perkiraan sendiri terdapat perbedaan dari harga yang ada di APBD desa, maka nantinya seperti yang disampaikan di lampiran LKPP 12 tahun 2019 yang disampaikan pada angka 4 ini, dikatakan dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAP pada DPA sepanjang tidak melebihi pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilakukan, tapi pemerintah desa terlebih dahulu melakukan revisi RAP-nya. Berikutnya, dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAP pada DPA yang melebihi nilai pagu objek belanja, maka pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan kasih KAUR melapor kepada kepala desa. Jadi, ada dua panduannya. Ketika KAUR kasih pelaksana kegiatan sudah merancang harga perkiraan sendirinya dan ternyata dalam harga perkiraan sendiri itu lebih rendah harganya dari RAP yang ada di peraturan desa tentang APBD desa, maka pengadaan itu tetap dapat dilakukan dengan terlebih dahulu pemerintah desa merubah RAP yang ada di APBD desa. Berbeda ketika KAUR kasih pelaksana kegiatan menyusun harga perkiraan sendiri, di mana ternyata harga barang yang dibutuhkan melalui penyedia tersebut
lebih tinggi dari yang dianggarkan oleh pemerintah desa. Maka nanti KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan tidak dapat melakukan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia tersebut dan melaporkan kepada kepala desa. Nah, penyebabnya sendiri KAUR Kasih melapor kepada kepala desa dikarenakan kepala desa lah yang punya kebijakan untuk menetapkan peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBD desa sebelum APBD desa perubahan. Sehingga nanti dengan kebijakan tersebut, harga-harga yang terdapat selisih kurang atau selisih lebih itu akan disesuaikan dengan harga perkiraan sendiri yang telah dibuat KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan sebelum melakukan pengadaan barang atau jasa. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.